Puisi-puisi ini adalah buku puisi yang diterbitkan oleh penerbit yang sebenarnya dari seorang musisi Kendal. Penerbitnya punya Sangkar Arah Pustaka itu dari vokalisnya Matri Said. Dan buku puisi ini sempat diberi penghargaan meskipun hanya nominal. Kayaknya takut untuk dimenangkan, entah kenapa. Tapi kita mengejar kemenangan lain yang sesungguhnya ada pada diri kita sendiri. Di judul selanjutnya kami ingin mencoba merespon sebuah kenyataan kecil kita, masa kecil saya melihat televisi, melihat gangguan-gangguan. Kalau bukan gangguan terus televisinya kepiur banyak semut, itu tidak. Tapi saya melihat bahwa kenyataannya televisi memang bisa membesarkan kita. Televisi pernah membesarkan saya dan bahkan juga pernah menghancurkan saya. Maka dari itu, dari sesuatu yang membesarkan dan menghancurkan itu barangkali di tengahnya kita menemukan kenyataan cinta yang sesungguhnya. Tapi mohon maaf, ini bukan urusan cinta kepada manusia. Saya sudah katam ya. Kalau di urusan playboy, Tonil kalah jauh lah. Selamat pagi televisi adalah karena kita melihat kehancuran-kehancuran. Dengan televisi, kita hancur sekaligus kita dihidupkan kembali. Dengan melihat televisi, dengan begitu kita belajar hidup dan belajar mengukur kematian kita. Selamat pagi televisi! Selamat pagi televisi. Salam olahraga ya Pak. Selamat pagi televisi. Kita tahu seperti apa televisi menjadi seorang diri yang mencuri banyak hal dari diri kita. Televisi yang memancar dari pagi hingga malam, hingga pagi lagi dan kita tak tahu apa-apa. Seperti apa lagi? Kita tak tahu. Rupanya televisi adalah kenyataan kecil ketika kita mau berulang kali menjaga bahwa hak hidup kita diproduksi dan dikonsumsi oleh iklan-iklan yang kadang menjebak kematian kita sendiri. Selamat pagi televisi, salam olahraga ya Mbak. Selamat pagi televisi, salam olahraga Mbak. Selamat pagi televisi, aku menjadi dirimu seorang diri. Mencurimu adalah warna yang susah ku cari. Sebuah siaran memancar dari pagi, mengatasnamakan sepiring nasi dalam mangkuk yang dibanting dengan sekian permisi. Sudah sangat pagi rupanya, aku menjadi bola lampu yang dipagari. Setiap layar sebuah pertanyaan kemudian hari. Bagaimana kabarmu, bagaimana makanmu hari ini? Begitu katamu menjadi tak kunjung ku pahami lagi dan lagi. Sebuah kesepian ditanam di lutut seorang bayi. Kau menatapku dengan penuh percaya diri. Bagaimana esok hari, bagaimana warna terbaik di antara kecupan pipi. Semacam pertemuan yang berulang-ulang disepakati. Bagaimana suasananya nanti
Bagaimana curah degupnya nanti saat kau dan aku bergandengan di antara reruntuhan kabar media yang berguguran di televisi. Selamat pagi televisi. Aku menjadi dirimu seorang diri. Mencurimu adalah warna yang susah ku cari. Sebuah siaran memancar dari pagi, mengatasnamakan sepiring nasi dalam mangkuk yang dibanting dengan sekian perbisi. Sudah sangat pagi rupanya. Aku menjadi bola lampu yang dipagari di tepi layar sebuah pertanyaan di kemudian hari. Bagaimana kabarmu? Bagaimana makanmu hari ini? Begitu katamu, menjadi seperti tak kunjung kupahami lagi dan lagi. Sebuah kesepian ditanam di lutut seorang bayi. Kau menatapku dengan penuh percaya diri. Bagaimana esok hari? Bagaimana warna terbaik di antara kecupan pipi? Semacam pertemuan yang berulang-ulang disepakati. Bagaimana suasananya nanti? Bagaimana curah degupnya nanti saat kau dan aku bergandengan di antara reruntuhan kabar media yang berguguran di televisi. Saat kau dan aku bergandengan di antara kabar media yang runtuh berguguran di televisi, yang berguguran di televisi, yang berguguran di televisi, yang berguguran di televisi. Bagaimana kabarmu? Bagaimana makanmu hari ini? Begitu katamu, menjadi seperti tak kunjung kupahami lagi dan lagi. Terima kasih. Tentu meskipun saya melihat di sudut-sudut selain manusia ada tumbuh-tumbuhan, ada mungkin bangsa-bangsa lain yang tidak kelihatan menyaksikan ini, tapi saya yakin itu adalah doa kita bersama untuk kebaikan kita bersama. Paling tidak ketika ada orang bertanya, bagaimana makanmu hari ini? Kita sudah cukup lega meskipun hanya masih bisa menelan ludah kita sendiri. Terima kasih, kami Sinlanka, sebenarnya Sindu dan Naka, dan Pipin ini Sinlanpin karena jobnya Sinlanpin di pengajian umum dan sunatan itu langka, jadi mohon teman-teman itu Sinlanpin diundang. Kalau kami Sinlanka undangannya untuk ini misalnya patah hati, putus cinta, itu nanti mengundang kami.
Jadi sedikit menghibur nanti mungkin. Pokoknya orang-orang kesepian, orang-orang kesakitan. Terima kasih untuk Kendal Open Fire 2026, segenap panitia, Mas Budi atau siapapun yang terlibat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi setidaknya semua itu adalah bisa dijadikan fiktif belaka juga boleh. Tapi kadang kita melihat kenyataan yang nggak ada bedanya dengan dunia fiksi, akhirnya ya sudah kita anggap segala hidup ini adalah fiksi yang kita mencoba belajar menjadi diri kita, menjadi manusia, menjadi diri yang bertuhan dan seterusnya. Karena bisa jadi dari kesederhanaan itu kita akan tahu bahwa dunia ini sebenarnya masih baik-baik saja, meskipun kadang orang dipercaya mencetak kitab suci dikorupsi, orang dipercaya untuk apa dikorupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.